Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat literasi, kali ini saya sedang berada di Blitar, tepatnya di makam Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bung Karno. Di belakang saya itu adalah pintu masuk untuk menuju ke makam. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk nyekar ke makam beliau sebagai bentuk agar kita sebagai generasi muda bisa mengenang kembali apa yang telah beliau lakukan bersama pendiri bangsa lainnya hingga membuat bangsa Indonesia bisa merdeka dan bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan itu saat ini. Mari kita bersama-sama kita jalan ke dalam ya. Di atas sudah terpasang ucapan selamat datang. Anda memasuki wilayah pembangunan zona integritas. Di sini juga yang perlu diketahui oleh para penggiat literasi di seluruh tanah air bahwa di sini juga sudah ada juga perpustakaan nasional ya, perpustakaan nasional Bung Karno. Cuman karena kita datangnya sore telat, mungkin sudah pada tutup. Ada banyak koleksi sepertinya di sini. Ya, tampak buku terbitan perpustakaan Bung Karno, Jokowi Rapopo jadi presiden. Terus itu ada punyanya Pak Eko Sulistyo. Beliau dulunya kemarin di periode Jokowi pertama sebagai kantor staf presiden, bagian diseminasi informasi. Ini ada patung beliau ini. Sedang membaca buku perpustakaan Bung Karno ya, sayangnya sudah tutup karena jam buka layanan pada jam 8 dibuka sampai jam 16. Sayangnya saya datang ke sini posisinya sudah pada ditutup. Nah, itu sudah di depan ada gambar Bung Karno sedang sungkem kepada Ibu Ida Ayu Nyoman-Rai, ibunda beliau. Di sana juga ada beberapa lukisan sepertinya di dalam sana, lukisan-lukisan Bung Karno. Sayangnya kita tidak bisa masuk, teman-teman. Hanya bisa menyaksikan dari luar. Nah, itu kita lihat di atas itu juga koleksi perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional Bung Karno ya. Ini kita melihat dulu di sini sudah ada beberapa banner yang berisi tentang riwayat Soekarno ya. Yang berisi tentang riwayat Soekarno dari mulai sejak ia lahir dengan bernama Kusno, lahir pada Kamis Pon 6 Juni 1901. Nah, di sini lengkap beberapa perjalanan hidup Bung Karno, biografi singkat dari beliau ya, sampai kepada saat beliau dimakamkan di Blitar pada 22 Juni 1970. Di sini juga ada beberapa gelar Dr. honoris causa Soekarno yang didapat oleh Bung Karno ya. Nah, ini gelar Dr. honoris causa Soekarno. Ada sekitar 26 gelar Dr. honoris causa yang didapat Soekarno yang tercantum pada baliho besar ini ya. Yang pertama, Dr. honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Far Eastern University. Dari Universitas Gajah Mada juga, Columbia University, Michigan, McGill, Berlin, Lomonosov di Moskow, Beograd University, Praha di Ceko. Banyak sekali, ada sekitar 26 Dr. honoris causa yang didapat Bung Karno. Dan ini merupakan penghargaan yang begitu besar ya, dari beberapa kalangan terhadap kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh Bung Karno. Dengan jumlah Dr. honoris causa sekitar 26 gelar Dr. honoris causa, ini membuktikan bahwa Bung Karno memang benar-benar memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat jenius di masa ketika Indonesia hendak membangun sebuah negara. Nah, di sini juga sedang ada perpustakaannya juga ya, cuman memang tidak bisa masuk karena kita kemalaman ya. Ini ada tanda tangan dari Presiden
Republik Indonesia saat peresmian di Blitar pada 3 Juli 2004, yaitu oleh Ibunda Megawati Soekarno Putri. Jadi bagi teman-teman penggiat literasi yang datang ke Kota Blitar, Jawa Timur, dan hendak berkunjung ke makam Bung Karno, jangan lupa juga mampir ke perpustakaan Bung Karno. Sangat menarik, ini view-nya sangat menarik saat Bung Karno sedang membaca buku ya. Ini hal yang sangat menarik sekali ya. Bung Karno membaca buku menandakan bahwa di masa hidupnya beliau memang tidak pernah lepas dari buku. Buku adalah teman setia Bung Karno. Ini yang harus menjadi teladan bagi para generasi muda Republik Indonesia agar bisa meneladani kecintaan Bung Karno terhadap buku. Jadi saya berharap teman-teman penggiat literasi terus pantau channel akun YouTube Muhammad Sofa Sazili ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru di sini. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman, di channel ini juga dibahas tentang beberapa buku yang nantinya akan direview oleh saya sendiri. Ini sangat menarik. Jadi teman-teman kalau datang ke Blitar jangan lupa mengambil foto di sini ya. Ini momen atau lokasi foto yang sangat ikonik di sini nih. Bagi para penggemar buku, sangat disayangkan bila datang ke Blitar tapi tidak mampir ke makam Bung Karno dan tidak mengambil momen foto di sini. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Menuju makam Bung Karno juga di sini ada beberapa diorama ya yang menjelaskan tentang perjuangan Bung Karno. Ini di sini tertulis di bawahnya ya, di sana itu, nah itu tertulis jiwa perjuangan Soekarno sebagai tonggak pemersatu bangsa Indonesia yang tetap hidup di hati rakyat beserta cita-citanya untuk menjadi bangsa yang besar. Ini diorama ketika pemakaman, diorama ketika gerakan 1 Oktober 1965 ya. Itu ada Bung Karno dan juga Pak Harto itu. Ini di sini juga ada diorama bagaimana para tokoh-tokoh TNI itu mencoba mengeluarkan para jenderal dari lubang buaya. Ya, ini diorama ketika gerakan 1 Oktober 1965. Nah, ini diorama yang menggambarkan bagaimana Bung Karno disambut oleh rakyat Indonesia dengan tangan mengangkat ke atas. Seluruh rakyat tampak begitu mencintai Bung Karno. Ini diorama juga, ini sangat menarik. Ini ketika diorama ketika Bung Karno berpidato di forum internasional di PBB tahun 1960 dengan judul To Build the World Anew. Ini sebuah gagasan baru yang dilontarkan oleh Soekarno di forum internasional ya. Dan juga di bawahnya, di bawah pidato saat Bung Karno berpidato, diorama ini, nah diorama yang saya tampilkan ini adalah diorama para pemrakarsa konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Gedung Merdeka Bandung tahun 1955. Ini peta Pulau Indonesia ya, diorama. Ini juga proklamasi ini. Nah, di sini pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta ya. Jadi teman-teman penggiat literasi, bagaimana perasaan kalian ketika mendengar pidato dari Bung Karno saat ia membacakan proklamasi kemerdekaan? Ini ya. Nah, ini para pemuda saat membawa Bung Karno dalam peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1965 ini. Nah, ini ada diorama yang selalu menjadi apa ya? Menjadi gambar yang sangat menarik dalam lukisan-lukisan, yakni diorama ketika Bung Karno sungkem kepada Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Bagi Bung Karno, restu orang tua senantiasa sebagai kekuatan perjuangannya. Ini sangat menarik ya. Nah, ini adalah diorama ketika Bung Karno. Di atas dari diorama Bung Karno sedang sungkem itu adalah diorama
ketika Bung Karno menyampaikan pidato Pancasila 1 Juni 1945. Nah, ini dia salah satu momen yang begitu menggelegar ya, yakni saat Bung Karno berkumpul bersama teman-temannya sebelum beliau menyampaikan pidato pembelaan di depan pengadilan kolonial di Bandung, yang kemudian pidatonya itu dikenal dengan judul Indonesia Menggugat. Itu dilakukan oleh Soekarno 1930 ya. Sangat menarik. Nah, ini diorama yang lainnya juga. Nah, ini ketika Soekarno masih muda. Ini ketika Soekarno masih muda. Ini ketika Soekarno baru lahir, digendong oleh Ibu Ida Ayu Nyoman-Rai dan Raden Sukeni. Sangat diorama yang sangat menggambarkan sejarah perjuangan bangsa, terutama perjuangan sosok proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno. Jadi teman-teman, jika teman-teman datang ke Blitar, jangan lupa untuk selalu menikmati beberapa museum, beberapa perpustakaan yang ada di sini, diorama-diorama ini, karena ini adalah sebuah perjalanan dari sosok terkenal yang ia sendiri mengatakan bahwa ia banyak dipuja, dihujat, juga banyak juga yang menghujat. Ia dipuja bak dewa seperti dikatakan oleh Bung Karno sendiri. Ia dipuja bak dewa dan dikutuk bak bandit. Beliau mengatakan seperti itu dalam sebuah karyanya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat literasi. Kali ini saya sedang ada di pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Bung Karno, di Kota Blitar. Saya kesini bersama teman-teman saya untuk nyekar ke makam Bung Karno, sekaligus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau yang telah membawa bangsa Indonesia kepada masa-masa kemerdekaannya bersama para pejuang lainnya, bersama para bapak bangsa lainnya. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa makam yang ada di sini, terutama makam ayah dan ibu dari Bung Karno. Berikut ini adalah makam dari Ibu Ida Ayu Nyoman-Rai. Beliau wafat pada 12 September 1958 dan beliau berasal dari Singaraja, Bali ya. Tempat kelahiran saya juga sama-sama Singaraja. Ini makam atau pusara dari Ibu Ida Ayu Nyoman-Rai, orang tua atau ibu dari Bung Karno. Ini kalau yang ini adalah pusara dari Raden Sukeni Sosrodiharjo, ayah dari Bung Karno, wafat tahun 8 Mei 1945. Beliau salah seorang ayah yang sangat tegas dalam mendidik Bung Karno. Di dalam bukunya yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, bagaimana Raden Sukeni itu mendidik Bung Karno begitu tegas dan melatih Bung Karno dan memupuk jiwa kemanusiaan Bung Karno. Maka karena didikan orang tuanya inilah Bung Karno bisa memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Makanya dia tidak tega melihat dan mendengar kabar ketika teman-temannya juga dibunuh oleh para tentara. Ini makam Bung Karno. Ini makam Bung Karno atau pusara Presiden pertama Republik Indonesia.
di batu hitam yang besar ini. Di sana ada tulisan, di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir 6 Juni 1901, wafat 21 Juni 1970. Penyambung lidah rakyat. Itu ada tertulis di sana ya, di batu hitam itu. Dan memang itu adalah wasiat dari Bung Karno agar di makamnya dituliskan sebuah kalimat, Bung Karno penyambung lidah rakyat. Di sini juga ada beberapa para peziarah, pelayat yang datang ke pemakaman Bung Karno ini. Siap teman-teman pegiat literasi di seluruh Indonesia, tadi sudah saya paparkan dan sudah saya tunjukkan kepada teman-teman isi dari makam Bung Karno. Jadi ada perpustakaan, ada juga beberapa diorama dan juga riwayat singkat dari Bung Karno. Di sini juga seperti kita lihat di belakang ada perpustakaan nasional, perpustakaan proklamator Bung Karno. Jadi bagi teman-teman penggiat literasi yang datang ke Blitar, jangan lupa mampir ke makam Bung Karno, lalu sempatkan waktu Anda untuk berkunjung ke perpustakaan Bung Karno karena banyak referensi yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.